Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak. NIM saya 12191478. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan jasa, yaitu tentang laporan keuangan dan tahap akhir penyusunan laporan keuangan, di mana ini menjadi sebuah tugas untuk pertemuan yang kelima. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai menjelaskan pembahasan tentang materinya. Laporan keuangan atau financial statement yaitu laporan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, yang seperti laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian dari integral dan laporan keuangan. Bentuk-bentuk laporan dari keuangan itu yaitu satu, laporan laba rugi atau yang disebut dengan income statement. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan untuk memperoleh laba dalam suatu periode tertentu, yang meliputi penghasilan atau income dan beban atau expenses. Bentuk laporan laba rugi yaitu satu, laporan laba rugi bertahap atau multiple step, yaitu suatu bentuk laporan laba rugi di mana ada pemisah antara pendapatan usaha atau biaya usaha dengan pendapatan biaya di luar usaha. Contohnya seperti pendapatan usaha, biaya usaha, di mana biaya usaha itu seperti biaya gaji, biaya telepon, biaya departemen, lalu total biaya usahanya itu yaitu total dari keseluruhan biaya gaji. Dan untuk mendapatkan laba rugi usaha ini yaitu dari pendapatan usaha dikurang dari total biaya usaha. Dan laporan laba rugi yang bertahap atau multi step yang kedua yaitu laba rugi usaha, pendapatan atau biaya yang di luar usaha seperti pendapatan sewa, biaya bunga. Dan untuk mendapatkan laba rugi bersihnya yaitu didapat dari laba rugi usaha ditambah dari total dari pendapatan biaya yang di luar usaha. Bentuk laporan yang kedua itu laporan laba rugi yang satu tahap atau single step, yaitu suatu bentuk laporan laba rugi di mana tidak ada pemisah antara pendapatan usaha dengan pendapatan biaya di luar usaha. Catatannya, biasanya laporan laba rugi perusahaan jasa berbentuk single step. Contohnya yaitu pendapatan usaha dan pendapatan sewa, total pendapatan. Dan kalau biaya usaha yaitu biaya dari gaji, bunga, total biaya usahanya yaitu dari total pendapatan dikurang dari total biaya usaha, dan hasilnya itu yang disebut dengan laba rugi bersih. Yang kedua, laporan perubahan modal atau capital statement, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan karena operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Dan ini contohnya itu modal awal per 1 Januari
laba rugi bersihnya, dan ini jumlahnya, lalu dikurangi dengan prefer dan modal akhirnya. Lalu kedua, laporan perubahan laba ditahan atau retained earning. Laba ditahan atau retained earning adalah laba bersih yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Contohnya, laba ditahan awal, laba rugi bersih, jumlah prefer dikurang, hasilnya dividen, dan hasilnya menjadi laba ditahan akhir. Neraca. Apa itu neraca? Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas suatu unit usaha pada saat tertentu. Sedangkan bentuk-bentuk neraca itu ada dua, yaitu bentuk sekonto dan bentuk stafel. Di mana bentuk sekonto itu adalah bentuk neraca yang memisahkan antara aktiva di posisi kiri dengan pasiva di posisi kanan, atau lebih dikenal dengan bentuk P. Sedangkan neraca bentuk stafel yaitu bentuk neraca yang disusun memanjang ke bawah dan saldo diletakkan pada bagian samping di bagian kolom debit dan kredit. Dan ini bentuk neraca sekonto, di mana aktiva yaitu aktiva lancar berupa kas, piutang dagang, dan perlengkapan. Kalau aktiva tetap seperti tanah, peralatan, dan gedung. Dan total aktiva ini hasilnya dari total aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tetap. Dan kewajiban dan modalnya itu yang di kredit. Hutang lancar. Hutang lancar itu berupa hutang dagang dan hutang sewa, di mana kalau hutang tetap seperti hutang bank dan hutang obligasi. Total hutangnya itu hasil dari penjumlahan total hutang lancar ditambah dengan total hutang tetap. Ditambah dengan modal saham dan laba ditahan, dan hasil dari semuanya ini menjadi total pasiva. Yang kedua, bentuk stafel yaitu aktiva, di mana aktiva terdiri atas aktiva lancar seperti kas, piutang dagang, perlengkapan, dan total aktiva lancarnya. Kalau aktiva tetap seperti tanah, peralatan, gedung. Dan untuk mengetahui hasil dari total aktiva ini, yaitu hasil dari penjumlahan total aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tetap, dan hasilnya ini disebut dengan total aktiva. Yang kedua, untuk bentuk neraca stafel itu yang pasiva, hutang lancar, kalau hutang lancar itu seperti hutang dagang, hutang sewa. Kalau hutang tetap seperti hutang bank, hutang obligasi. Lalu total hutangnya itu, untuk mengetahui total hutang ini, hasil dari total hutang ini yaitu hasil penjumlahan dari total hutang lancar ditambah dengan total hutang tetap. Dan total hutang ini ditambah dengan modal, hasilnya menjadi
dan hasilnya dari penjumlahan antara total hutang dengan penjumlahan modal ini disebut dengan total pasiva. Tahap akhir penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. 1. Jurnal penutup atau closing entry adalah jurnal yang dibuat pada akhir tahun untuk menutupi semua rekening yang bersifat sementara, di mana rekening sementara itu adalah rekening yang hanya berlaku untuk satu periode akuntansi, meliputi semua rekening yang dicantumkan di laba, rugi, dan prefer, di mana tujuan dari jurnal penutup itu yaitu untuk menutupi saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara. Kedua, agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Proses penutupan buku, di mana proses penutupan buku. 1. Menutup semua rekening pendapatan rekening ikhtisar laba rugi atau income summary, di mana pendapatan ada di debit dan ikhtisar laba ruginya ada di kredit. Yang kedua, menutup semua rekening biaya ke rekening laba rugi, di mana ikhtisar laba ruginya ada di debit dan biaya-biaya berada di kredit. Yang ketiga, menutup rekening laba rugi rekening modal atau kapital. Ini ada dua alternatif atau dua kemungkinan. Jika perusahaan memperoleh laba, maka ikhtisar laba ruginya disimpan di debit dan modalnya di kredit. Dan jika perusahaan memperoleh rugi, maka modalnya ada di debit dan ikhtisar laba ruginya ada di kredit. Yang keempat, modal rekening prefer atau drawing ke rekening modal, yaitu modal simpan di debit dan prefer simpan di kredit. Yang kedua, neraca saldo setelah penutupan buku atau disebut post closing trial balance, yaitu suatu bentuk neraca saldo yang digunakan untuk memuat semua rekening yang tidak mengalami penutupan buku. Isi dari neraca saldo setelah penutupan buku adalah sama dengan isi neraca di neraca lajur, kecuali saldo prefer tidak perlu dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan buku, dan saldo modal diisi dengan saldo modal akhir yang ada di LPM atau di neraca. Jurnal pembalik. Apa itu jurnal pembalik? Jurnal pembalik atau reversing entries adalah jurnal yang dibuat pada awal tahun untuk menyesuaikan kembali AJP yang pernah dibuat akhir tahun periode sebelumnya, selama berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas pada periode ya. Tujuan dibuatnya jurnal pembalik yaitu untuk menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkutan pada tahun berikutnya. Pada dasarnya ada 4 macam jurnal penyesuaian yang memerlukan jurnal pembalik, yaitu 1. Biaya yang masih harus dibayar. Kedua, pendapatan masih harus diterima. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka, itu jika menggunakan pendekatan laba rugi, dan biaya diterima di muka jika menggunakan pendapatan laba rugi. Demikianlah penjelasan pembahasan pertemuan 5 ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.